Sejarah Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dipersembahkan oleh saya sendiri, Muhammad Nur Faidzi. Eh, Biografi Yahya bin Umar yaitu nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi. Lahir dari kabilah Bani Kinayah, Bijian Andalusia dengan kunyah Abu Zakaria pada tahun 213 Hijriah atau 930. Beliau dibesarkan di Cordoba, yaitu salah satu provinsi di Spanyol. Pada saat remaja, Yahya bin Umar memulai petualangan belajar menuntut ilmu di negeri-negeri kawasan Afrika dan Asia Tengah, yaitu di Mesir, Hijaz, dan Irak. Karena pada saat itu terdapat tradisi masyarakat Islam pada saat itu diantaranya adalah rihlah ilmiah atau pengembaraan dalam menuntut ilmu oleh pemuda ke beberapa negeri di luar tempat kelahirannya untuk belajar kepada para alim dan ulama pada masanya. Guru-guru Yahya bin Umar daripada ulama yang terkenal yaitu Ibnul Qasim tahun 132 sampai 191 Hijriah, Ibnu Wahab 125 sampai 197 Hijriah, dan Ibnu Ram 140 sampai 242 Hijriah. Guru-guru tersebut berasal dari Mesir, sedangkan yang berasal dari Hijaz yaitu Abu Mushab Az-Zuhri tahun 152 sampai 242 Hijriah, dan ulama ahli faraid dan hisab Abu Zakaria tahun 154 sampai 231 Hijriah. Mayoritas guru-gurunya adalah murid dari Imam Malik tahun 90 sampai 179 Hijriah, salah satu pendiri mazhab fikih. Yahya bin Umar, seorang tokoh ilmuwan dan pemikir ekonomi asal dunia Islam yang dikenal pada abad ke-9 Masehi. Aktivitas dan pemikirannya berfokus pada aspek ekonomi Islam yang terkait dengan syariah dan sistem perekonomian masyarakat Islam pada saat itu. Konteks sejarah, abad ke-9 Masehi ketika dunia Islam berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah, munculnya peradaban Islam yang berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk ekonomi. Yahya bin Umar menjadi bagian dari proses tersebut, berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Prinsip pemikiran ekonomi Yahya bin Umar yang pertama yaitu konsep keadilan dalam ekonomi. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menekankan keadilan atau al-adl. Dalam konteks ekonomi, ia menekankan pentingnya memastikan adanya keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Sistem ekonomi yang diterapkan harus menghindari praktik eksploitasi terutama terhadap golongan lemah, dan memastikan bahwa hasil dari setiap transaksi ekonomi berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip kedua yaitu prinsip riba atau bunga, larangan riba atau bunga. Salah satu aspek penting dalam pemikiran ekonomi Yahya bin Umar adalah larangan terhadap riba atau bunga yang dalam Islam dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dapat merusak ekonomi masyarakat. Ia mengutip ajaran-ajaran dari Al-Quran dan hadis yang mengharamkan transaksi berbasis bunga, yang dianggap dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar yang ketiga yaitu etika dalam transaksi ekonomi. Yahya bin Umar sangat menekankan pentingnya etika dalam transaksi ekonomi. Prinsip kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Pemikiran ini berupaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berorientasi pada kebaikan bersama, bukan sekadar keuntungan materi. Metode pemikiran ekonomi Yahya bin Umar yang keempat yaitu zakat dan distribusi kekayaan. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar juga mencakup konsep zakat sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Ia melihat zakat bukan hanya sebagai kewajiban individu tetapi sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, maka sistem ekonomi akan menciptakan kesetaraan sosial dan menghindari terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar yang kelima yaitu pentingnya perdagangan yang adil dalam perspektif Yahya bin Umar. Perdagangan yang adil adalah perdagangan yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan transparansi. Ia menentang praktik penipuan, monopoli, dan kecurangan dalam perdagangan.
Semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus mendapatkan keuntungan yang seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Wawasan modern teori Yahya bin Umar. Yang pertama itu ihtikar atau monopolis renti seeking. Islam secara tegas melarang ihtikar, yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dua, siasa al-ikhraq atau dumping polisi, yaitu bertujuan mengambil keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. Praktik perdagangan internasional yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri. Dumping merupakan bentuk diskriminasi harga yang dianggap tidak adil dan merugikan perekonomian negara lain. Dumping dapat dilakukan dengan tujuan menguasai pasar luar negeri, menyingkirkan pesaing, memperoleh keuntungan yang lebih besar, memperluas pangsa pasar. Contoh dumping adalah Cina menjual produk baja dan tekstil ke Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada di Cina. Inggris menjual apel ke Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah daripada di Inggris. Selanjutnya yaitu karya-karya yang dibuat oleh Yahya bin Umar, yaitu Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Di antara berbagai karya yang terkenal adalah kitab Al-Muntahabah fil Ikhtisar Al-Muhtarijah fi Al-Fiqh Al-Maliki dan kitab Ahkam Al-Suq. Kitab Ahkam Al-Suq yang berasal dari benua Afrika pada abad ketiga Hijriah ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagi hukum pasar, suatu penyajian materi yang berbeda dari berbagai hukum pasar. Selanjutnya, Yahya bin Umar memiliki beberapa norma pasar, di antaranya satu, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga jika kenaikan harga terjadi secara alami karena interaksi penawaran dan permintaan. Dua, pembentukan harga yang ideal harus menjaga keseimbangan pasar. Tiga, norma pemasok akan mendapatkan keuntungan yang wajar dalam pasar yang seimbang. Empat, penjualan di bawah harga pasar dapat mengganggu keseimbangan pasar dan menyebabkan efek samping negatif. 5. Pedagang tidak boleh menahan barangnya dan harus menjualnya secara terbuka di pasar. 6. Pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Selanjutnya, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk negara dan sektor swasta. 5. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Yahya bin Umar juga menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam regulasi pasar sangat berpengaruh, sehingga harus adanya pengawasan dan pembentukan organ. Terakhir, penutup, yaitu pemikiran ekonomi Yahya bin Umar menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi, dengan menekankan keadilan, larangan terhadap riba dan etika dalam transaksi. Yahya bin Umar memberikan sumbangsi besar terhadap pengembangan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun kontribusinya tidak selalu dibahas secara langsung dalam literatur ekonomi, pemikirannya tetap relevan dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, itulah presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz.